Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala mulkina waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Wa bi sholli shodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat nikmat yang Allah limpahkan buat kita semua, nikmat sehat, nikmat waktu dan kesempatan kita bisa hadir kembali di dalam majelis dzikir rahmatan lil alamin ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin ya Allah. Mudah-mudahan berkah sehat, berkah waktu, berkah kesempatan, rezeki yang Allah berikan buat kita, yang Allah limpahkan untuk kita bisa bersyukur. Kita bersyukur, kita bisa menikmati apa yang Allah limpahkan untuk kita, yaitu kita wujudkan nikmat berkah yang Allah limpahkan buat kita dengan rasa syukur kita wujudkan dengan kita berkumpul di sini, kita berdoa, kita memohon kepada Allah ampunan, memohon ilmu kepada Allah, memohon sifat-sifat Allah itu bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita yang nyata. Amin ya Allah ya Rabbal. Salam dan sholawat tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas perjuangan, pengorbanan kita bisa menteladani, kita bisa sunnatul Rasul, kita bisa mencontoh apa yang Rasulullah perjuangkan, yang Rasul korbankan untuk agama Allah. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh, bisa mengamalkan sesuai dengan apa yang beliau lakukan, yang beliau pikirkan, yang beliau korbankan. Itu kewajiban kita. Alhamdulillah wa syukurillah, biarpun kita di tengah-tengah wabah ini, tetap kita jangan pernah mengurangi kewajiban kita untuk ibadah kepada Allah. Jangan mengurangi, jangan memberikan sekat kewajiban kita untuk bertauhid kepada Allah, kewajiban kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Biarpun kita di tengah-tengah wabah ini harus kita menjaga jarak. Jangan sampai membuat jarak antara kita kepada Allah. Jangan membuat sekat antara kita dengan ilmunya Allah. Jangan membuat sekat antara kita kepada Rasulullah. Itu yang perlu harus kita pahami dan kita bangun. Bagaimana kita membangun semua itu bisa menjadikan sebuah nilai di dalam kehidupan kita yang nyata. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk belajar untuk bagaimana membangun ketakwaan kita kepada Allah. Mari kita bangun ketakwaan kita kepada Allah. Di tengah-tengah wabah ini kita memang sering merasa tidak bebas, merasa terganggu untuk saling mendoakan, untuk saling ketemu, untuk saling berkumpul. Tapi ketakwaan kita nggak boleh terganggu dengan itu. Maka di kesempatan hari ini kita bangun, kita pahami bagaimana kita membangun ketakwaan kita kepada Allah. Yang diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa itu adalah akal dan pikiran kita. Sarana bertakwa adalah bilisan dan perbuatan kita. Itu sarana takwa kita. Perwujudan ketakwaan kita kepada Allah adalah lewat tindakan dan perkataan. Pertama yang harus kita bangun adalah akal dan pikiran kita ini harus bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah itu orang yang selalu mengerjakan perintahnya Allah.
Nah, kita ambil contoh apa yang Allah perintahkan. Apakah kita sudah digolongkan orang yang bertakwa atau belum? Mari kita ambil contoh salah satu firman-Nya Allah. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, akhimi sholata lidzikri. Sholat itu untuk ingat kepada Allah. Ini harus kita garis bawahi. Apakah kita digolongkan orang-orang yang bertakwa atau belum? Kita ambil firman itu. Sholat untuk ingat kepada Allah. Dasar sholat kita adalah akal dan pikiran. Apakah pikiran dan akal kita sudah selalu lidzikri atau belum ketika kita melakukan sholat 5 waktu? Kita teliti dari situ. Jangan merasa kita bertakwa, tapi harus kita bangun ketakwaan kita dengan dasar perintahnya Allah, yaitu melaksanakan salah satu contohnya adalah melaksanakan surat Toha ayat 14 tadi. Itu kita renungkan, kita tafakuri. Coba kita renungkan, kita tafakuri. Apakah kita sudah bertakwa kepada Allah? Bertakwa kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang selalu mengerjakan perintahnya. Ini salah satu sisi. Apakah kita sudah mengerjakan perintah sholat dengan baik dan benar? Itu yang harus kita benahi di kesempatan hari ini. Yang kedua, kita ambil contoh lagi bahwa orang yang bertakwa, orang yang melaksanakan perintah Allah. Allah memerintahkan di dalam Al-Qur'annya bahwa sholat adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apakah kita sudah melaksanakan perintahnya Allah? Kita menjauhi perbuatan yang keji dan mungkar. Perbuatan yang keji, yang mungkar itu apa? Di dalam hati kita, di dalam akal pikiran kita, di dalam sifat, di dalam perasaan kita masih banyak sifat-sifat yang tidak baik. Masih banyak sifat amarah, masih banyak sifat benci, masih banyak sifat ego, masih banyak sifat sombong, masih banyak sifat prasangka buruk kepada orang lain. Apakah itu bukan perbuatan yang keji? Itu perbuatan yang keji di hadapan Allah. Karena Allah tetaplah melihat, biarpun itu ada di dalam rohani kita. Perbuatan keji secara syariatnya, secara dohiriyahnya adalah apa? Kita tidak boleh membunuh, kita tidak boleh menghujat orang lain, kita tidak boleh berprasangka kepada orang lain dengan kalimat, kita tidak boleh mencuri, kita tidak boleh minum, tidak boleh judi. Itu perbuatan keji secara jasmani, secara syariatnya. Tapi secara hakikatnya di hadapan Allah, bahwa kita disuruh mencegah perbuatan keji dan mungkar itu di dalam akhlak kita, di dalam akal dan pikiran kita. Itu salah satu contoh bagaimana kita membangun ketakwaan kita. Itu harus kita bangun. Lah bagaimana cara membangun kalau kita sudah mengetahui dasarnya membangun? Maka yang dibangun adalah perintahnya Allah. Itu harus dibangun supaya tumbuh di dalam akal pikiran kita, supaya tumbuh di dalam cara berpikir kita, supaya akal pikiran kita terbentuk menjadi sebuah nilai yang dinamakan akhlak. Yang mampu, akhlak itu yang mampu, akal pikiran yang mampu melaksanakan perintahnya Allah di dalam sholat tadi. Itu cara kita membangun, dasarnya itu. Nah, bagaimana kita bisa membentuk ketakwaan kita seperti itu? Karena yang ada di dalam akal pikiran kita, di dalam realita kita hidup hanya sifat dunia. Coba, kita selalu lalai, kita selalu ingkar akan dunia ini. Kita selalu lalai, selalu ingkar akan permasalahan di dunia ini. Kita selalu ingkar dan lalai akan selalu hawa nafsu di dunia ini. Coba, itu yang ada di dalam diri kita. Itu harus kita sadari dan harus kita tafakuri bagaimana caranya kita bisa mencegah perbuatan, bisa menghilangkan pola pikir yang tidak baik itu dari akal dan pikiran kita. Baru di situ ketakwaan itu akan terbentuk, terbangun,
dan menjadi sebuah bangunan yang kokoh di dalam cara berpikir kita untuk menghadapi semua persoalan yang muncul di dunia ini. Maka sandarannya adalah hadis, ya kan? Kita berpedoman cara berpikirnya Muhammad Rasulullah. Disitulah yang harus kita tafakur. Kita laksanakan bagaimana untuk membangun ketakwaan kita lebih baik, lebih indah, lebih bermanfaat untuk kita hidup di dunia ini. Itu yang perlu kita lakukan. Nah, dengan kita berzikir, kita berdoa, kita melaksanakan sholat wajib, sholat sunnah, dan kita berbuat baik, berbagi kebaikan, itu salah satu kita bentuk usaha ikhtiar kita. Itu salah satu doa kita supaya kita dituntun oleh Allah, diberkahi oleh Allah, ditunjukkan jalan oleh Allah. Kita mampu melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, dan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Itu yang Allah perintahkan. Mudah-mudahan dalam membangun ketakwaan kita tafakuri, kita renungkan apa yang sudah kita pahami hari ini, di kesempatan ini, itu kita bisa melaksanakan, kita bisa memikirkan, kita bisa memperjuangkan apa yang sudah kita dengar, yang sudah kita perjuangkan menjadi sebuah nilai di dalam pribadi kita. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu harus lebih baik. Jangan baik hanya dilihat orang, tapi kita harus lebih baik di hadapan Allah. Orang yang selalu lebih baik di hadapan Allah harus selalu berzikir kepada Allah. Dengan berzikir kita akan dijauhkan prasangka buruk, kita akan dijauhkan dari sifat yang buruk, kita akan dijauhkan pemikiran-pemikiran yang buruk. Itu tujuannya. Mudah-mudahan sedikit apa yang kita kaji pada kesempatan hari ini mendapatkan ridho, manfaat, berkah untuk kita. Amin ya Allah. Semua kebenaran ini miliknya Allah. Semua kebaikan yang kita pelajari, yang kita pahami ini hanya milik Allah, dan hanya Allah yang bisa memberikan ridho itu untuk kita semua. Semua keburukan, kesalahan, kekurangan, kekilapan milik saya mohon maaf lahir dan batin. Mungkin sampai di sini, mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah pembelajaran untuk amal kita lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.